Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait dampak yang sangat luar biasa setelah BKN mencoret SPTJM sebagai syarat NIP P3K guru. Tentunya ini menjadi kabar gembira teman-teman ya. Di sini dijelaskan di jpnn.com hari ini teman-teman ya, bahwasanya Badan Kepegawaian Negara BKN itu menghapus syarat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dalam pengusulan penetapan NIP P3K guru teman-teman ya. Keputusan terbaru itu dituangkan dalam surat BKN Maret 2022 seperti itu. Nah, di sini kemudian dilanjutkan lagi teman-teman ya. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Blitar Sri Haryati mengungkapkan bahwasanya revisi surat BKN tersebut akan berdampak pada percepatan pengusulan penetapan NIP P3K guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya pembatalan ya, atau istilahnya BKN mencoret SPTJM sebagai syarat NIP P3K guru, tentunya itu berdampak yang sangat positif buat teman-teman guru honorer yang sudah lolos P3K maupun yang belum lolos P3K teman-teman ya. Beliau mengatakan saat surat BKN tertanggal 14 Februari 2022 menambahkan syarat SPTJM masa kerja P3K guru 3 dan 5 tahun, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD se-Jawa Timur itu sempat protes teman-teman ya. Mereka ramai-ramai meminta BKN meninjau kembali syarat SPTJM itu karena akan mempengaruhi pengurusan penetapan NIP P3K. Terang Ibu Sri Haryati tentunya kepada jpnn.com Selasa tanggal 8 bulan 3 2022. Nah, di sini Bu Sri menduga teman-teman ya, bahwasanya kekompakan BKD sejatim itu yang membuat BKN mengeluarkan surat terbarunya tertanggal 7 Maret. Ini baru dugaan teman-teman ya, seperti itu. Ketika surat terbaru BKN itu muncul, BKD sejatim sangat gembira karena mereka tidak dibebani lagi dengan SPTJM. Luar biasa teman-teman. Tentunya teman-teman ya, itu tidak perlu lagi khawatir terkait SPTJM karena itu sudah resmi ditiadakan untuk syarat penetapan NIP P3K guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini Bu Sri makin gembira karena BKD Kabupaten Blitar memastikan 1.316 calon P3K guru segera diproses pengusulan penetapan NIP P3K. Nggak sabar lagi nih, semoga akhir bulan ini terima SK P3K, ujarnya. Luar biasa. Kemudian, menurut Ibu Sri lagi, harapan tersebut tidak mengada-ada. Dengan dilonggarkannya persyaratan, otomatis tidak ada lagi kendala dalam proses pengangkatan P3K guru 2021. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen teman-teman ya, menjelaskan surat 14 Februari dinyatakan sesuai keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, surat itu kemudian direvisi kembali. Ya, nah setelah itu surat itu kemudian direvisi kembali dalam surat terbaru bernomor 4825 BMP 0102 SD 2022 yang dikeluarkan 7 Maret 2022. Luar biasa teman-teman ya. Nah,
Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Bahwasanya jadi persyaratan SPTJM masa kerja tidak termasuk untuk jabatan fungsional guru, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com. Dengan surat tersebut lanjut Deputi Suharmen, maka usul penetapan NIP P3K Guru 2021 tidak memerlukan kelengkapan SPTJM terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja calon P3K. BKN pun meminta para pejabat pembina kepegawaian PPK di daerah segera mengusulkan penetapan NIP P3K Guru 2021. Sebelumnya, surat BKN tanggal 14 Februari 2022 mewajibkan PPK melampirkan SPTJM dalam berkas usulan penetapan NIP P3K, di mana honorer calon P3K wajib memiliki pengalaman. Namun ini sudah dihilangkan teman-teman ya, bahwasanya itu sudah tidak berlaku untuk jabatan fungsional guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maaf hujan teman-teman ya. Kemudian berita kedua yang sangat luar biasa adalah ini. Ini masih terkait dengan SPTJM teman-teman ya, bahwasanya BKN itu memastikan SPTJM hanya untuk P3K non guru teman-teman ya, seperti itu. Berita kedua yang sangat berdampak positif untuk mempercepat penetapan NIP P3K Guru adalah di sini BKN memastikan SPTJM hanya untuk P3K non guru. Ini masih dilansir di websitenya jpnn.com teman-teman ya, salah satu media elektronik yang cukup terkenal. Di sini dikatakan bahwasanya jpnn.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara melonggarkan persyaratan pengusulan penetapan NIP P3K 2021. Jadi ada kata melonggarkan persyaratan pengusulan penetapan NIP P3K 2021. Pelonggaran tersebut berupa ditiadakannya surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM untuk masa kerja P3K minimal 3 tahun dan 6 tahun. Namun demikian ketentuan itu tidak berlaku untuk semua P3K 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwasanya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memastikan SPTJM masih tetap berlaku untuk P3K non guru. Jadi tetap berlaku untuk P3K non guru, tetapi SPTJM itu ditiadakan untuk P3K guru, sehingga secara otomatis ini menguntungkan P3K guru teman-teman ya, sekaligus mempercepat daerah-daerah untuk penetapan NIP P3K guru, karena tidak ada lagi SPTJM yang harus diurus oleh setiap instansi di daerah atau BKD teman-teman ya. Beliau memaparkan alasan sehingga BKN merevisi kembali syarat pengusulan penetapan NIP tersebut. Artinya mereka harus terdaftar di database honor K2 dan data pokok pendidikan Dapodik. Berbeda dengan penerimaan P3K non guru yang bersifat terbuka, sehingga BKN tidak tahu apakah mereka sudah berpengalaman atau tidak. Untuk P3K non guru ini tidak ada instansi yang melakukan pencatatan atau atas rekam jejak pesertanya atau masa kerja. Atas dasar pertimbangan itulah, kata Bapak Suharmen, BKN menerbitkan surat terbarunya tertanggal 7 Maret 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan harapan ketika SPTJM untuk P3K guru ditiadakan, maka para pejabat pembina kepegawaian lebih proaktif dalam pengusulan penetapan NIP. Ini yang admin bilang tadi, bahwa dengan adanya SPTJM ditiadakan itu berdampak sangat positif untuk penetapan NIP P3K guru teman-teman ya. Prinsipnya lebih cepat, lebih baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi yang kami sampaikan terkait dua berita positif untuk guru P3K peserta tahap 1-2 yang lolos seleksi. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.